Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Wildan Copa di acara catatan pejabat. Kali ini kita akan membahas salah satu ulama sufi, tapi wanita atau perempuan yang terkenal di mana-mana seantero jagat raya ini, dan bagus juga hal-hal tentang dia nih. Bagus. Dia berniat membakar surga atau memadamkan api neraka. Dari situ pasti udah tahu siapa yang mau dibahas. Yap, benar sekali. Rabi'ah Al-Adawiyah. Pagi ini kita akan membahas Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini pagi-pagi banget nih gua. Jam berapa nih? Jam setengah 9. Saking itunya panjang banget nih tulisan tentang dia. Bahkan ada puisi kan, ada beberapa puisi. Nanti gue bacain. Rabi'ah Al-Adawiyah atau Rabi'ah Al-Bashri adalah seorang tokoh sufi dan mistiskus muslim yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Dia lahir sekitar tahun 717 Masehi di Basra yang terletak sekarang menjadi Irak. Rabi'ah dikenal karena kesalehannya, kebijaksanaannya, dan kedalaman spiritualitasnya. Rabi'ah Al-Adawiyah hidup pada zaman puncak perkembangan sufisme, ya kan? Sebuah aliran dalam Islam yang menekankan pada pencarian cinta dan kecintaan kepada Allah serta hubungan pribadi yang erat. Hubungannya, dia merupakan tokoh awal yang berkontribusi pada pengembangan dan penyebaran ajaran sufisme, ya kan? Kalian kan tahu sufi pasti Rumi, ya kan? Kisah hidup Rabi'ah penuh dengan cerita-cerita inspiratif tentang kesederhanaan, ketulusan, dan cintanya kepada Allah. Dia dikenal meninggalkan duniawi dan hidup dalam kesendirian, mengabdikan diri sepenuhnya pada ibadah dan meditasi spiritual. Salah satu aspek yang terkenal dari ajaran sufismenya Rabi'ah adalah pandangannya tentang cinta ketuhanan. Dia memandang cinta pada Allah sebagai tujuan tertinggi dan menyatakan bahwa dia mencintainya karenanya sendiri tanpa mengharapkan imbalan atau surganya. Pendekatan ini mengekspresikan tingkat ketulusan dan dedikasi dalam mencari kehadiran Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah salah satu dari sedikit wanita dalam sejarah Islam yang dihormati karena kontribusinya dalam bidang spiritual dan mistisme. Ajaran dan kisah hidupnya telah mempengaruhi banyak pengikut dan penerus dalam dunia sufisme, dan dia dianggap sebagai salah satu tokoh sufi yang paling terkenal dan terhormat. Dengan kecintaannya kepada Allah yang sangat tinggi tersebut, tak mengherankan jika dirinya diberikan karomah yang bisa kita kenang sampai saat ini. Karomah sendiri berarti anugerah ilahi atau berkah dalam konteks spiritualisme Islam. Hal ini mengacu pada kejadian luar biasa atau kemampuan luar biasa atau gaib yang dipercaya. Diberikan oleh Allah kepada individu yang saleh. Kejadian-kejadian ini dianggap sebagai tanda kedekatan spiritual dengan Allah dan seringkali terjadi pada orang-orang suci, ulama, atau seseorang yang sangat taat soal ajaran cinta, mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung manhaj cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat sehingga ia tak mampu mencintai yang lain karena cintanya hanya untuk Allah. Bahkan sampai akhir hayatnya, Rabi'ah Al-Adawiyah tidak menikah karena cintanya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Itu dia. Ini salah satu
Salah satu puisinya nih mau gue bacain nih. Robiah Al-Adawiyah. Jika aku menyembahmu karena takut api neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkanlah aku daripadanya. Namun jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku. Puisinya Robiah Al-Adawiyah. Sebenarnya lagunya Ahmad Dhani featuring Chrisye itu terinspirasi dari Rabiah Al-Adawiyah ini, kalau pernah dengar ya kan. Lagunya yang mana? Coba, bukan penyanyi nih. Enggak yang itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Nah, itu dia lagunya. Itu terinspirasi dari puisi-puisinya Rabiah Al-Adawiyah. Gue baca tuh ada kali beberapa puisi emang mengarahnya ke situ, bahwa kita beribadah tidak mengharapkan sesuatu, katanya. Kalau gak salah waktu itu ada seseorang yang ditanya sama Rabiah Al-Adawiyah tentang ketika lu ibadah ngapain gitu. Kamu ibadah ngapain? Ketika dibilang biar gak menghindari dari api neraka ya kan. Rabiah menjawab, kamu hanya seorang karyawan yang kerja karena takut dihukum, karena takut dicam. Terus yang satunya lagi, kamu kan dia bilang kamu ibadah mau ngapain? Biar mendapatkan surga. Kamu ibadah terus kamu bekerja seperti karyawan yang bekerja, seperti budak yang bekerja terus-terusan tanpa kenal lelah, karena biar dapat bonus, biar dapat perhatian dari pemilik yang mempekerjakan kamu. Nah, itu kata Rabiah Al-Adawiyah ya kan. Itunya udah sampai situ gitu. Kalau kita termasuk gua ya, gua mau menerapkan hal seperti itu susah gitu. Susahnya gimana maksudnya? Maksudnya dia kan jauh dari duniawi ya kan, fokus tetap kepada spiritualitasnya dia, ibadahnya dia, bahkan dia ibadah pun katanya gak mau imbalan kayak tadi yang dibilangkan kan. Nah, kalau gue bukannya apa ya, untuk saat ini kayak gue pelan-pelan aja, kadang-kadang ada aja gitu. Jadi antara kehidupan akhirat sama kehidupan duniawi itu gue kerjakan berjalan beriringan gitu. Gue kagak bisa jauh. Ini gue jujur, gue gak bisa jauh dari hal-hal yang bersifat duniawi gitu. Ini aja gue mau menyampaikan pesan ke kalian kan, sifatnya ada banyak hal yang harus kayak inilah itulah. Pokoknya gue salut sama dia karena dia bisa seperti itu. Nah, gue yang hidup di zaman ini kayak memisahkan hidup dari hal-hal berbau duniawi itu kayak susahnya, kayak perang gitu, perang melawan, lebih susah pokoknya. Kayak misalnya gue nih mau gue sedekah nih ke orang, oke, gue gak mau kelihatan orang. Set, tiba-tiba ada CCTV. Set, kalau CCTV musola sana itu tuh si A tuh sehari ada kali sekian tuh masukin duit ke kotak amal, kan ketahuan gitu. Terus kayak kan kayaknya susah hidup seperti dia untuk zaman sekarang ini ya kan, menghidupkan. Bahkan kemarin tuh gue dikasih pertanyaan kayak gitu, wah berdoa minta ini minta itu katanya, itu namanya kagak ikhlas dong. Gue jawab, kita berdoa sekarang nih Allah sendiri menyuruh kita berdoa,
meminta sesuatu hal yang mustahil sekalipun dalam duha sama tahajud, ya kan? Kalau ada orang kayak menceramahkan kisah Rabi Al-Adawiyah ini, kayak kemarin kan di salah satu podcast kan Dul bilang bla bla bla, Dul anaknya Ahmad Dhani bla bla bla. Nah, untuk saat ini kagak bisa. Lu sendiri kagak bisa mensikapi benar-benar 100% yang sama ketika sama Rabi Al-Adawiyah itu, ya kan? Orang aja bikin maksiat alasannya pengen surga ada loh. Itu orang nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi, alasannya pengen surga. Surga dari mana? Kalau lu kagak adil, lu telantarin istri lu neraka. Itu konsepnya. Lu ngejar surga, dapatnya neraka. Ya kan? Orang-orang yang itu, yang poligami alasannya sunnah, alasannya ini, alasannya itu. Kita cukup meneladani aja kisah Rabi'ah al-Adawiyah ini. Kalau untuk mencontoh 100%, jujur gue sendiri kagak bisa. Ya kan? Dan di luaran sana yang orang yang menganggap full total bisa 100% mencontoh apa yang dilakukan Rabi'ah al-Adawiyah, itu hebat. Kalau gak cuma ngomong doang, kayak kan kebanyakan ngomong doang, ya kan? Bilang gak suka hal duniawi, gak suka gak mengharapkan surga neraka, tapi tetap aja ya kan ibadah pengen kelihatan orang ini itu, ya kan. Nah, karena ini pagi-pagi banget nih, gue belum sarapan. Jadi cukupkan sekian pembahasan kita kali ini. Insya Allah tentang Rabi'ah al-Adawiyah ini akan dibahas, ada lanjutannya. Jadi dibagi dua, ada part 2-nya. Semoga apa yang gue sampaikan di mimbar ini adalah ada hal-hal baiknya, itu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal buruknya, itu adalah murni kesalahan gue. Jika ini rasa bermanfaat, mau disebarin sebarin, mau enggak usah. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.